Ini hasilnya, ini sudah kita potong, mau dilihat. Tuh. Lembut sekali. Ini kalau tangzong memang lembut ya. Tuh. Sampai kulit-kulitnya juga dia nggak tebal. Kita cobain, ini sudah dingin, harus merahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dapur Gembil bersama saya Bangun Gembil. Kali ini kita akan membuat sokupan bread, tapi yang aku tambahin rice, jadi adalah rising sokupan bread. Yang membedakan sokupan dengan roti lainnya atau tawar tepangnya, kita menambahkan tangzong. Apa sih tangzong? Tangzong itu sebenarnya sama kayak tepung terigu yang dimasak atau dipanaskan. Jadi sama kayak kita bikin cilok, kita bikin pempek dos, kayak gitu lah. Bagaimana cara membuatnya dan seperti apa prosesnya? Yuk langsung aja ke proses pembuatannya. Oke, langkah yang pertama kita akan buat dulu tangzongnya, yaitu adalah tepung terigu dan juga air yang akan kita masak. Tepung terigunya saya menggunakan 100% protein tinggi, yaitu adalah tepung terigu Hime dari Sri Boga. Yuk kita masak. Tepung terigu, terus air. Nah, sebelum apinya kita panaskan, sebelum apinya kita nyalakan, kompor dinyalakan ya. Ini diaduk dulu nih tepung terigu dan airnya. Jangan sampai ada gumpalan. Nih, kayak gini ya. Tuh. Kalau sudah tidak ada gumpalannya, baru tambahkan sisa airnya. Oke. Baru kita nyalakan kompornya. Apinya sedang saja. Oke, agak besar di awal nggak masalah ya. Diaduk aja. Nanti lama-lama dia akan kental kayak bubur sumsum, baru kita matikan. Dia mengental seperti ini ya. Kita buat kentalnya lebih lembut lagi. Ini tinggal diaduk aja. Tuh. Kalau udah kental seperti ini, udah apinya kita matikan aja. Oke. Udah, jadi kental seperti ini aja. Tuh. Ya. Cukup kalau udah. Ini di bagian pinggirnya kita bersihkan aja. Terus nunggu hangat, kita tutup menggunakan plastik wrap ya. Ya, untuk hari ini saya minta maaf kalau saya menggunakan alat besar lagi. Untuk yang di rumah, kalau misalnya ada planetary mixer atau masih pakai mixer yang biasa juga nggak apa-apa, karena bisa juga adonannya cukup lunak ya. Pertama kita masukkan semua bahan kering. Total tepungnya itu adalah 1 kilo ya. Terus aku aduk dulu 1 menit aja dengan speed rendah. Oke, setelah 1 menit aku masukkan adonan tangzongnya ya. Dan aku tambahkan putih telur. Lalu susu cair. Tutup dan aduk kembali kurang lebih sekitar 3 menit. Oke, setelah itu kita naikkan dulu speednya ya, mempercepat proses. Jadi adonannya biarkan menyatu dulu. Setengah kalis nanti kita masukkan margarin atau mentega putih dengan garamnya. Nah, kalau sudah menyatu seperti ini, kita tunggu sebentar lagi. Oke, kita buka ya. Nah, teman-teman bisa lihat seperti apa sih adonannya kalau udah nyatu dan bisa masuk nih kayak gini.
Masih lengket? Ya lengket. Kalau adonan tangsong itu karakternya unik kok, kayak mochi tuh, kenyal-kenyal tapi yang ini lengket. Tuh. Yap. Kita masukkan garam dan juga mentega putihnya. Tutup. Speed 1 lagi. 3 menit aja. Kita tunggu ya. Nah, teman-teman kalau sudah menyatu seperti ini, naikkan speednya ya. Kasih 5 menit sampai kalis ya. Oke teman-teman, ini ya adonannya sudah aku ambil. Ya kurang lebih sudah seperti ini. Oke, udah transparan. Kita bisa tambahkan kismis. Yang aku kecilin dulu. Ini aku pakai kismisnya 200 gram ya, jadi banyak banget sekilonya. Ya, kalau teman-teman merasa kebanyakan pakai 100 gram atau 150 gramnya udah cukup banget kok. Oke, aku naikin lagi speednya. Biar ada yang ancur-ancur ya, jadi rotinya ada rasa kismisnya juga gitu. Aku pakai yang premium yang kismisnya tuh gede-gede, manis, seger. Oke, ini udah ya, tuh sudah nyatu, adonannya udah halus, mengkilap. 1 menit lagi kita matikan ya. Oke, yap, cakep banget. Oh sebentar, kita putar sini dulu. Oke, sip. Wow, ini rotinya udah berubah warna juga nih, jadi agak gelap karena ada raisinnya itu, ada kismisnya. Wah mantap. Balik lagi di Yogyakarta, kita tuh di sini ya kebanyakan orangnya lebih suka yang cenderung rotinya tuh agak manis gitu ya. Jadi gulanya tuh bisa teman-teman sesuaikan aja. Kalau di sini tuh gulanya agak tinggi ya, di 120 gram, 150 gram. Kadang ada yang minta sampai 200 gram. Jadi kayak roti manis. Ini aku pakai 120 gram aja. Ya balik lagi kesukaannya, selera aja. Kalau standarnya sih kalau bisa gulanya di 100 gram itu udah maksimal banget untuk roti tawar ya. Itu aja terlalu manis. Kalau teman-teman mau pakai bisa di angka 80 gram aja kalau yang memang nggak suka manis. Oke. Ini adonannya saya rounding dulu sebentar. Oke. Yap, sampai kayak gini. Setelah itu adonannya kita istirahatkan dulu kurang lebih sekitar 30 menit ya. Oke. Ini sudah 30 menit. Kita kempeskan dahulu adonannya. Terus di sini aku menggunakan loyang ukuran 20 ya, 20 kali 11 kali 11 atau mentok di 21 kali 11 kali 11 di bagian ujungnya. Ini adonannya biasanya aku masukin di 450 gram. Nah, ada hitungannya juga yang panjang kali tinggi kali lebar dibagi 4,5 sampai dibagi 5 untuk mendapatkan hasil hitungan yang seperti tadi. Ya, karena ini ada kismisnya atau ada raisinnya sebanyak 200 gram per 1 kilonya, berarti aku bisa menambahkan lagi jumlah per loyangnya di angka 460 sampai maksimal di 470 kalau teman-teman mau kasih padat si rotinya. Di sini aku cuma pakai di 460 aja. Nanti kita lihat kalau ada sisa adonannya banyak ya 470 juga nggak apa-apa ya untuk dapat padatannya aja ya. Karena ini rotinya lembut banget, serius. Timbang ya. Oke, jadinya aku ambil di 470 ya. Masih ada sisa adonannya lagi. Nanti sisa adonannya kita buat cemilan. Cemilan. Ini aku bulatin aja. Terus yang ini biar rotinya lebih padat lagi ya. Jadi kalau kita mau bikin rotinya itu, ini kan ditutup ya atau sandwich. Kita bagi 2 adonannya. Jadi nanti dia akan jadi ada 2 di dalam loyangnya. Baru kita tutup. Atau kalau mau misalnya teman-teman bikin open top atau tanpa tutup, nanti jadinya dia kayak dome gitu.
itu teman-teman bisa kasih adonannya kalau mau lebih bagus lagi ya di 480 karena ada isian raisin yang cukup banyak karena sudah direndam juga tadi raisinnya, jadi cukup berat ya. Tapi kalau misalnya nggak ada isiannya, itu cukup di 450 aja, itu udah maksimal banget, udah bagus gitu. Tapi kalau suka roti-roti yang padat, itu bisa mentok banget sampai ke 500 gram. Tapi biasanya kalau 500 gram itu suka melet atau keluar adonannya, kayak gitu. Ini aku bagi dua kalau misalnya kita mau ambil yang menggunakan tutup ya, atau sandwich ya. Jadi 470 dibagi dua, tuh ya. Nah, setelah itu teman-teman buletin aja adonannya. Oke, dibagi dua. Lalu dibuletin semuanya ya sampai adonannya habis. Dan diseratkan kembali ya 30 menit lagi. Jadi biar serat rotinya juga halus ya. Restingnya panjang karena raginya juga kan nggak banyak. Oke, istirahatkan kembali. Oke, jadi istirahat itu cukup panjang, 1 jam berarti kan, 30 menit di awal, 30 menit di yang keduanya. Dan ini masih, adonannya masih oke banget, karena dingin ya. Terus kita roll aja, seperti ini cara rollnya. Buang semua gas atau angin, pokok angin ya, udara ya, yang masih ada di dalam. Kismisnya banyak banget ya. Tarik, balik, dan tarik di bagian ujungnya aja. Habis itu teman-teman langsung gulung aja kayak gini. Tuh. Kalau udah, roll lagi. Boleh dilekuk kayak gini juga nggak apa-apa. Oke, terus kita taruh di loyang seperti ini. Ambil lagi. Kempeskan lagi. Balik, tarik, gulung. Dilipat lagi dan ditaruh arah sebaliknya. Ini untuk memperrapat dan kokoh di bagian rotinya ya. Kalau misalnya teman-teman bikin cuma satu aja atau single aja, untuk open top itu pakai satu aja. Jadi dua ini digabung jadi satu, di roll aja, digulung panjang, tinggal taruh di sini aja. Gitu. Jadi cuma satu aja, dia bentuknya dom gitu. Ini kita selesaikan semuanya sampai habis ya. Oke teman-teman, aku punya 2 loyang kecil. Ya, ini aku oles dulu. Teman-teman, untuk loyang yang tadi ukurannya adalah 12 x 8 x 6. Ini aku bagi 2 dulu adonannya. Yap, 125 gram. Setelah itu di roll aja. Terus ini aku taruh di depan yang banyak isiannya. Habis itu kita gulung aja. Hey. Satu. Buang gas di bagian pinggirnya. Juga sama. Udah, kita masukkan dalam loyang.
Ini juga sama. Oke. Jadi kita punya ada banyak nih. Proofing dulu kurang lebih 1 jam sampai 1 jam setengah. Nanti kita akan siapin juga ovennya. Kalau ini ditutup, berarti ovennya suhunya itu di angka api bawahnya itu adalah 185 sampai 200 derajat Celcius. Atasnya juga sama, 185 sampai 200 derajat Celcius. Karena ini loyangnya tebal, jadi saya menggunakan 200 kali 200. Jadi 200 derajat Celcius atas, 200 derajat Celcius bawah. Karena loyangnya itu tebal banget tuh. Dan ini cukup berat. Mungkin nih kalau ibu-ibu males pakai loyangnya seperti ini karena memang ini berat banget. Untuk kita bisa mengontrol ukurannya, jangan pernah ditutup terlebih dahulu. Ya. Biasanya kita kalau mau dibikin sandwich, langsung tutup, kita nggak bisa tahu roti itu ada di mana posisinya. Saran saya baiknya dibuka aja. Lihat dulu perkembangannya, habis itu 3/4 loyang, tutup, baru kita siapin ovennya. Gitu ya. Kita istirahatkan dahulu. Tunggu ya. Salah ya. Kita tunggu ya. Oke. Pas ya. Oke. Nih. Jadi seperti ini. 3/4 lenggi loyang. Yang itu biarin aja kecil sisanya. Karena ini kita sandwich ditutup kan. Jadi kalau Japanese itu kalau bisa teman-teman nggak sampai luber banget, nanti dia akan ngotaknya terlalu ngotak. Kalau ini nanti dia akan kayak ada dome-nya dulu, jadi nggak menuhin kotak persegi banget gitu. Oke, kalau udah berat ya. Oven udah siap, kita masukin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah bagian depannya kita putar gini biar kelihatan kalau dia melet atau enggaknya. Mudah-mudahan sih enggak melet. Oke, bismillah. Kita kasih waktu 45 menit dengan suhu 190 sampai 200 derajat Celcius api atas dan api bawah. Kita tunggu ya. Ya, ini untuk yang kecil. Ini 2 gini nih. Kita akan open juga. Sebenarnya suhu atasnya itu nggak boleh di 200 ya, terlalu tinggi buat dia. Tapi ya udahlah, ini cuma sisa adonan aja, ya udah nggak apa-apa ya, kita oven aja. Sebentar, saya lupa. Rotinya akan saya putar dulu, biar loyang ini bisa masuk. Rotinya aman, nggak melet, bagus. Ngembangnya juga cantik. Ini udah masuk di 20 menitan, bagus. Aku tutup dulu biar dia nggak goyang tadi karena kegeser kan. Tutupnya biar nggak goyang. Oke, masih bagus, aman. Kita ikut di 15 menitan aja ya. 20 menitan, 20 menit. Oke. Ini sudah matang duluan. Ya karena ukuran tadi memang tidak sesuai dengan jumlah adonannya. Jadi ini sekecil ini. Lucu ya. Atasnya keras banget. Tapi nanti hasilnya lembut kok. Ini aku keluarin dulu. Nah, di sini kita lagi nyiapin buat menu berikutnya nih. Cilebat. Mini sokupan. Kita tunggu ya yang besarnya ya. Ini aku geser dulu di sini aja. Oke. Ya. Oke, tadi udah bunyi, cuma kita lagi ambil gambar di video yang berikutnya.
Jadi ini sudah di 45 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bentar ya. Aku tutup dulu. Api atasnya aku matiin. Terus. Nih. Wow. Cantik banget. Sesuai dengan ekspektasi kita ya. Aduh, ini sebentar dulu ya. Kamu turun dulu. Karena tidak muat. Bismillahirrahmanirrahim. Wuhuu. Cantik banget. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia nggak perlu banget sampai ngotak dan bahkan sampai melet keluar. Ini tuh roti kalau nggak percaya, ini lembut banget nih. Ini contoh yang udah tadi ya. Tuh. Tuh. Kalau dibelah, aduh saya nggak ya? Nggak sih. Ini yang kecil ya. Ini juga kecil. Kita belah ya. Nih. Tuh. Ih. Lembut banget tuh. Lembut banget dan ini kismisnya banyak banget. Harum. Karena memang tipe-tipe roti dengan tangzong itu biasanya kelembapannya itu lebih terjaga. Karena jumlah airnya itu lebih banyak loh. Kalau roti biasa paling mentok air di 1 kilonya itu cuma 600 gram. Dengan tangzong itu bisa tembus sampai 750 gram air. Naik up to 150% itu menurut aku 150 gram itu lumayan bagus loh. Banyak loh nambah. Makanya lembut banget rotinya. Tuh. Lembut banget. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini beneran enak. Kalau kemarin kita bikin gulanya banyak, manis banget. Tapi ini untuk orang Jawa, ini enak. 120 gram gula per kilo tepung menurut aku udah cocok banget. Ini enak. Nanti kita lihat, kita potong yang kotak ya. Oke, ini hasilnya. Ini sudah kita potong seperti ini ya. Nih. Tuh. Ini bekas. Bukan bekas ya, ini karena ada kismisnya, jadi dia berlongga, tapi asli tuh seratnya tuh kayak gini tuh, lembut banget, ya, mau dilihat, tuh, lembut sekali. Ini kalau tangzong memang lembut ya, tuh, sampai kulit-kulitnya juga dia nggak tebal, tuh, tipis. Kita cobain, ini sudah dingin loh, Bismillahirrahmanirrahim, tuh. Ada kenyalnya karena penambahan dari putih telur. Selain membentuk konstruksi ya, jadi kayak dia tuh kayak bikin kokoh rotinya, nggak cepat kempes ya, walaupun mungkin ada kerut-kerut di bagian kanan kiri atau berpinggang, wajar. Yang kecilnya tetap bagus, tuh. 1, 2, nih Mas Bani bisa lihat lebih dekat lagi, tuh, cantik banget. Dicoba resepnya. Jangan lupa kalau suka manis, ini bisa maksimal kita sudah coba di kayak roti manis ya Mbak Misha ya. Bisa sampai 200 gram gula loh. Manis, anak saya juga suka, lembut banget. Semakin manis semakin enak gigitannya. Terus buat yang nggak suka manis, gulanya bisa turunin lagi sampai ke 80 gram per kilo tepung terigunya kayak gitu. Jangan lupa dicoba. Like, comment, dan subscribe video YouTube Dapur Gembil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.